Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Jabar. Anda masih ditemani saya Irfan Budiawan dan kita masih berbincang bersama pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan, Bapak Acu Fiarta Kartabi. Pak Acu tadi sempat disampaikan bahwa ketertutupan masalah data terutama juga ketika memang berada di ataupun wabah ini sudah mulai dari China seperti itu dan juga masuk Indonesia pun juga tampaknya di bulan Maret seperti itu mulai ada tindakan seperti itu. Apakah memang kita sendiri tidak memiliki mitigasi terkait juga dampak dari sebuah pandemi ini dan juga mitigasi terutama masalah krisis ekonomi ini nih Pak Acu? Ya, saya kira kalau krisis kita memang tidak memiliki protokol yang jelas ya begitu ya, terutama krisis yang mengakibatkan dampak sosial ekonomi yang luar biasa sekarang. Saya kira kalau dari sisi penanganan pandemi ya, kalau kita lihat dari konstruksi PSBB, lockdown terbatas dan sebagainya kita punya ya. Meskipun nanti ya tentu Kang Irfan birokrasinya juga tidak sesederhana itu. Jadi bupati atau wali kota harus mengajukan dulu ke Menteri Kesehatan begitu ya. Kemudian juga dalam banyak hal juga masih belum satu suara kan. Sempat 2 minggu seingat saya di akhir bulan Mei kita masih berdebat perlu atau tidak dan sebagainya kan begitu ya. Nah itu saya kira yang menyebabkan ini juga agak terlambat. Tapi dari sisi ekonomi saya kira kalau kita lihat dari respon kebijakan fiskal, pertama kita nggak mumpuni dari sisi anggaran untuk jaring pengaman sosial. Misalkan dana desa sekarang dialihkan untuk jaring pengaman sosial. Betul. Ya kemudian juga saya kira bagaimana gaji dan juga pendapatan para pejabat tinggi juga segera dipotong dan dialihkan untuk anggaran bidang sosial. Kemudian juga kalau kita lihat pemotongan DAU dan DAK untuk alokasi pemerintah provinsi, kabupaten, kota juga dikurangi ya. Dan saya kira juga banyak daerah sekarang sesuai dengan eskalasi dampak sebaran virus COVID-19 ini juga saya kira mengeluarkan biaya yang tidak sedikit ya. Dan saya kira ini juga kemudian menyebabkan kita dalam situasi yang crowded ya. Tetapi ya sisi yang crowded ini ya tentu harus ada tindakan gitu ya. Tindakan kenapa? Karena kalau kita tidak melakukan tindakan pencegahan, pertama pencegahan dulu. Ya, saya kira PSBB ya dan social distancing itu adalah sifatnya adalah pencegahan dulu. Kenapa? Karena kita dalam rangka menunggu waktu ya sampai hari ini ya mungkin baru kurang lebih 3-4 hari lah program-program terkait jaring pengaman sosial itu diberlakukan. Ada program prakerja juga Kang Irfan yang setiap korban PHK mendapat 600.000 selama 4 bulan. Tapi itu kan tidak langsung otomatis begitu ya. Nah, jadi kalau melihat dari kondisi-kondisi semacam ini ya dan di banyak negara pada tahap awal memang yang dikeluarkan lebih banyak insentif fiskal. Jadi bagaimana mengeluarkan banyak anggaran dan mengalokasikan anggaran untuk tindakan-tindakan terkait pencegahan, terutama perlindungan kesehatan ya, termasuk juga dampak sosial ya. Jadi dampak sosial itu jelas kalau orang diberhentikan Kang Ivan, nah tentu dia tidak harus berhenti makan kan gitu, dan dia tentu saya kira juga akan membutuhkan pendapatan. Nah, pendapatan tidak ada, kemudian dan alhamdulillah menurut saya sekarang ya harga-harga jangan sampai naik gitu ya. Karena kalau naik itu akan membebani daripada masyarakat yang terdampak dari sisi pendapatan begitu ya. Dan perlu kita ketahui juga yang terdampak ini tidak memandang skala ekonomi. Kalau dulu mungkin ya skala ekonomi besar, sekarang menengah, kecil semua kena. Gitu ya. Jadi ini dirasakan bisa dampaknya lebih parah dibandingkan 98 seperti itu? Iya, jadi dampak 98 itu kita mengalami sama-sama krisis moneter. Tapi saya sebut tadi bahwa di situ kan krisisnya hanya Asia, hanya sebagian negara. Sekarang krisisnya global. Itu satu. Yang kedua, tahun 98 meskipun terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi, inflasi yang relatif tinggi. Nah, tentu saya kira ya masyarakat lapisan ekonomi kelas mikro, kecil itu masih bisa beraktivitas gitu ya. Jadi apa? Mobilitas orang, aksesibilitas kan tidak terganggu ketika itu. Hanya tinggal persoalannya ada yang beli nggak begitu kan. Kalau sekarang ya aktivitas kan tidak boleh sama sekali. Betul. Jadi mobilitas, aktivitas ya. Nah, untungnya sekarang menurut saya agak ada untungnya ya. Karena kita sudah terkoneksi sebagian besar dengan perdagangan online. Nah, dulu kan tidak ada tuh 98. Betul. Bayangkan kalau krisis sekarang kemudian orang tidak punya aplikasi untuk membeli barang dan komoditas begitu ya. Nah, sekarang saya kira buat usaha mikro kecil yang tidak terkoneksi dengan perdagangan online, delivery online, wah ini sangat luar biasa begitu ya. Jadi kenapa? Karena memutus mata rantai COVID itu tentu saja dengan adalah membatasi orang ya, artinya
tidak semua aktivitas bisa berjalan seperti biasanya. Dan saya kira pemerintah sudah mengeluarkan ya panduan, misalkan ya sektor mana saja yang boleh untuk kebutuhan logistik, kebutuhan pokok, ya untuk kesehatan, industri strategis. Ada beberapa sektor yang diperbolehkan, itu pun dengan syarat yang ketat. Tapi aktivitas yang berkaitan dengan perdagangan itu harus terhenti. Sampai hari ini kan tidak ada satupun pusat perbelanjaan yang boleh. Betul. Nggak boleh gitu ya. Kenapa? Ya saya kira mungkin dibuka dalam aktivitas mereka melakukan perdagangan secara online gitu. Jadi itulah perbedaannya Kang Irfan antara krisis ekonomi yang akan ditimbulkan di tahun 2020 ini dengan apa yang krisis yang ditimbulkan tahun 98. Jadi eskalasinya berbeda, kemudian juga ya kondisi ekonomi, daya dukung ekonomi juga berbeda begitu ya. Dan tentu saya kira sebagaimana prediksi banyak kalangan ya tahun 98 kan itu krisisnya tidak lama begitu ya. Kan kita mengalami krisis tahun 98 itu pertengahan Juli tahun 97. Ya di akhir 98 itu kita sudah mulai recover. Ya. Nah sekarang ini kalau kejelasan mengenai kapan berakhirnya pandemi COVID pun kita belum jelas. Betul. Nah gitu. Nah oleh karena itu semakin cepat kita memulihkan atau katakanlah menyetop mata rantai ini, maka ekonomi akan cepat pulih. Oke. Gitu. Kalau dilihat nih Pak, tadi bahwa kalau 98 ini jarak waktunya tidak terlalu lama. Nah, sementara saat ini belum ada kejelasan terutama masalah krisis ataupun juga pandemi COVID-19 ini. Sebetulnya bertahannya ekonomi Indonesia ini diprediksi apakah bisa sampai akhir tahun atau bahkan juga mungkin ketika ini berlangsung hingga akhir tahun, apakah memang bisa bertahan atau seperti apa nih Pak kekhawatirannya? Ya, jadi saya kira strategi bertahan mungkin ada untuk beberapa sektor ya. Jadi di tengah pandemi COVID ini jasa kesehatan itu masih kita gunakan ya, masih tetap tumbuh begitu ya. Kemudian juga informasi dan komunikasi itu sektor yang masih bisa tumbuh. Tapi sektor misalkan perdagangan, ya kemudian juga akomodasi, ya kemudian juga makan minum, kemudian jasa-jasa yang terkait dengan industri dan sebagainya, sosial itu mungkin masih bisa naik. Nah tadi beberapa sektor tidak bisa tumbuh Kang Irfan karena tadi berkaitan kan dengan transaksi yang sifatnya offline gitu ya. Contohlah di perhotelan, katakanlah di akomodasi, ya orang kan baru bayar hotel karena menggunakan fasilitas hotel kan gitu. Nah berbeda dengan misalkan masih makan minum masih bisa lah restoran. Ya sekarang restoran masih bisa tumbuh Kang Irfan dalam beberapa hal. Kenapa? Ya mungkin karena terkoneksi dengan tadi transaksi online. Dan perdagangan online begitu ya. Nah pertanyaannya sampai kapan ini kita bisa bertahan ya? Saya kira juga kalau belajar dari kasus yang terjadi di Cina begitu ya, ekonomi sekuat Cina yang biasa tumbuh di atas 6% ya, kemudian tiba-tiba negative growth gitu, minus begitu ya. Nah itu sangat luar biasa. Jadi kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi Indonesia kan tahun 2019 itu 5,03%, 5% ya, katakan gitu. Ya bisa kita bayangkan ya beberapa kalangan yang saya sudah baca hasil reportnya itu bisa di bawah 2%. Minus gitu 2%. Ya, 2% maksudnya. 2%. Tapi dalam tanda petik mereka juga memberi rentang bisa sampai ke minus. Jadi antara minus 1% sampai dengan 2%. Ya, itu kan berarti tergantung daripada tingkat eskalasi. Tentu tiap daerah, tiap wilayah berbeda Kang Irfan. Jadi ambil contoh misalkan Bandung yang basisnya pada perdagangan, kalau perdagangan terus terhenti, yang hotel, restoran juga tadi termasuk perdagangan juga, kemudian usaha yang lain, otomatis kerusakannya akan lebih dalam gitu ya. Nah mungkin agak berbeda di daerah yang klasternya daerah-daerah pertanian begitu ya. Nah misalkan kalau kita lihat yang dulu melakukan PSBB Bekasi, itu kan kawasan industri. Nah itu biasanya tumbuh di atas 7%, ya itu akan kemudian terdampak lah begitu. Kota Bandung meskipun terus turun, katakan tahun lalu aja 2019 kita masih 6,7%. Saya kira akan drop. Baik. Ya. Nanti kita akan tahan kembali nih Pak Acu-Fiarta, terutama juga stimulus yang bisa diberikan oleh pemerintah, terutama selain tadi jaring pengaman seperti itu, dan juga stimulus apalagi terutama terhadap industri-industri yang berskala besar dan juga memiliki banyak karyawan seperti itu. Nanti kita akan kembali bahas pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews Jabar.